إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, mubaligh, para dai, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, khususnya pimpinan Yayasan Darut Taqwa, seluruh jamaah Darut Taqwa, dan juga seluruh pemirsa kajian subuh, terutama kajian hari Rabu kali ini, tafsir atau hadis Bulughul Maram, dimanapun Anda berada. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Mudah-mudahan amal ibadah kita, jamaah kita, zikir kita, kalimah-kalimah thayyibah kita, doa-doa kita diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah dimudahkan kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita. Ya Allah, mudah-mudahan sehat jiwa raga kita, selamat dari musibah corona. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita, ya, ada Dr. Arif, ada Bapak Awi, ada Akhiri, di mana istri beliau ini Ustazah Dewi yang sering ngisi kajian-kajian akhwat yang menjadi tim gugus COVID di Rumah Sakit PDH, dan suaminya terkena apa itu PDP atau apa itu ya, dan juga Pak Cahyo dan juga yang lainnya, termasuk wali murid kami di SMA Islam Al-Mizan yang sekeluarga harus dikarantina dan beliau harus di rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha menyembuhkan segala macam penyakit, dan kita semuanya diberikan sehat walafiat sekeluarga. Ya Allah, barokah dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan sunnah-sunnahnya, diharapkan syafaatnya di hari kiamat yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya, ya Allah, sekeluarga bisa bersama-sama beliau, diakui umatnya, dan bersama beliau masuk surga, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, waktu yang sedikit ini kita manfaatkan untuk mengkaji lanjutan kajian Bulughul Maram bab Kitabun Nikah, ya, Kitabun Nikah, tentang pernikahan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita atau mungkin putra-putri kita, keponakan kita yang sudah saatnya untuk mendapat pendamping, mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik, yang amanah, yang solih solihah, ya, rumah tangga yang barokah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini hadis yang ke-783. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di bab Kitabun Nikah ini hadis yang keempat, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidati din taribat yadak
muttafaqun alaih. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bolehnya menikahi seorang wanita dengan orientasi tertentu, ya, dengan orientasi tertentu yang kemudian dispesifikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 perkara ini, 4 hal ini. Tungkahul mar'atu, dinikahi seorang wanita, ya, seorang wanita itu dinikahi li'arba'in, karena 4 kriteria, ya. Jadi 4 kriteria seorang calon istri, ya, yang boleh kita jadikan sebagai sebuah orientasi, gitu. Walaupun orientasi itu terserah kita, namun pada akhirnya adalah usahakan yang terbaik agamanya, yang paling kuat imannya, yang paling sempurna agamanya. Kenapa yang dijadikan di sini kok istri, kok tidak ada hadis dinikahkan seorang laki-laki karena 4 hal? Di sini kok langsung disebutkan seorang wanita? Ya, karena yang pertama, yang berwenang untuk memilih calon istri itu seorang laki-laki. Ya, jadi yang memilih itu, menentukan untuk menjadikan calon istri itu seorang laki-laki. Dan nanti seorang istri tinggal menjawab iya atau tidaknya. Yang kedua, karena seorang laki-laki itu pimpinan rumah tangga, gitu. Jadi penentu, gitu. Walaupun dalam hal ini sebetulnya juga tidak hanya wanita saja. Jadi dalam hadis ini juga menyimpan satu makna tersirat bahwa seorang laki-laki pun demikian. Ketika seorang wanita mau menentukan siapa yang akan jadi calon suaminya, atau kita orang tua yang ingin menjadikan calon suami bagi putri kita, itu juga hendaknya dipilih sesuai dengan orientasi kita. Ya. Yang pertama, ya, 5 liha, ya, karena kekayaannya. Jadi boleh Pak kita mencarikan jodoh putri kita, ya, karena kekayaannya, karena harta bendanya. Demikian pula seorang calon suami memilih calon istri karena calon istri ini kaya raya, wanita karir, ya, bukan hanya wanita kurir, wanita karir misalnya, ya kan, wanita yang banyak harta bendanya misalnya begitu. Itu boleh, walaupun tidak boleh kita semata-mata karena kekayaannya, ya. Jadi jangan semata-mata karena kekayaannya. 5 liha. Tapi kalau toh kita milih kekayaannya, itu hak kita, ya, orientasi kita untuk memilih calon istri yang kaya. Wali hasabiha, yang kedua karena nasabnya. Nek cara wong Jawa bibit, bebet, bobotnya, gitu. Jadi mungkin dari keturunannya ningrat, gitu ya, berdarah biru. Jadi darahnya biru Pak. Nah, kalau Pak kita ini darahnya apa ya? Merah ya, ada darah merah, darah putih, darah biru, kayak bendirane wong Londo. Betul. Wali hasabiha, karena nasabnya mungkin dari keluarga yang baik-baik, ya. Terus ini wali jamaliha, dan juga karena kecantikannya. Nah, nanti seorang wanita tinggal menyesuaikan. Kalau suami memilih istri karena kecantikannya, karena nasabnya, karena harta bendanya, maka istri pun demikian. Untuk menjawab dari yang dilihat oleh calon suami itu, ya wanita boleh memilih calonnya ini cukup rezeki apa tidak, nasabnya orang baik-baik apa bukan, ya, punya ketampanan atau tidak. Monggo, enggak apa-apa, jenengan calon istri, ya, itu boleh menentukan calon suami saya harus yang seperti artis bintang film apa misalnya, ya, Rahul apa siapa misalnya gitu ya. Itu boleh, ya. Namun demikian jangan tinggalkan walidiniha,
Ya, yang terpenting adalah karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, ya, maka dapatkanlah wanita yang taat beragama. Jadi dari 3 kriteria selain beragama itu sebetulnya hanya sebagai pelengkap. Yang paling utama adalah fadfar bidzatiddin, ya, pilihlah yang paling taat, paling kuat agamanya. Jadi kenapa? Karena kalau milih kecantikan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kaum muslim laki-laki memilih calon istri karena kecantikannya semata-mata, tapi pilihlah karena agamanya. Kenapa? Karena kecantikan itu, kata Rasulullah, akan membahayakannya. Langsung ekstrim Rasulullah, ya kan? Karena milih karena kecantikan semata-mata itu akan membahayakan suaminya. Kalau kecantikan tidak boleh? Boleh, asal kecantikan itu dibingkai dengan ketaatan beragama. Kalau tidak, bisa berbahaya. Oh ya, bisa berbahaya. Apalagi zaman sekarang, media sosial sudah menjadi booming, menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi sebuah kewajiban. Dia pakai medsos kesana kemari dengan selfie menampilkan gambarnya yang cantik jelita, akhirnya melupakan suaminya. Ini begitupun sebaliknya. Ya, suami juga kalau ibu-ibu mencarikan menantu laki-laki, ya jangan semata-mata karena ketampanannya. Karena kalau semata-mata karena ketampanannya, tidak taat agama, bisa-bisa akan banyak tebar pesona kemana-mana. Katanya setia, ternyata setia setiap tikungan ada. Nauzubillah itu. Nasab juga demikian. Bisa jadi nasabnya biasa-biasa saja, tapi agamanya bagus, itu jauh lebih utama. Ya, enggak usah milih terlalu rasnya bagaimana, itu enggak. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan budak yang hitam legam itu jauh lebih utama asalkan beriman daripada seorang laki-laki yang tampan tapi kafir. Itu kalau di Al-Quran jelas sekali itu, ya kan? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jadi seorang mukmin yang budak hitam legam itu jauh lebih utama daripada seorang suami atau istri yang mengagumkan kamu, ya, dari segi ketampanan, nasabnya mungkin, ya, kekayaannya, tapi musyrik, ya, itu seperti itu. Maka fadfar bidzatiddin taribat yadaka, maka engkau akan sangat-sangat berbahagia mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau suami istri ini agamanya baik, dalam berumah tangga insya Allah menjadi rumah tangga yang baik. Kekayaan bisa dicari, bisa diusahakan. Nasab bisa kita tentukan. Ngapunten, misalnya kita dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi kalau agama kita baik, ya, ibadah kita baik, iman kita baik, insya Allah mulai dari diri kita inilah nasab kita akan menjadi nasab yang baik. Maka di dalam surah Al-Hujurat 13 itu, di dalam konteks berbangsa bernegara, bergaul di tengah-tengah masyarakat yang notabene bermacam-macam kemajmukan sekitar kita itu, ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Jadi berarti yang paling mulia nasabnya, yang paling mulia menentukan bagaimana diri kita, keluarga kita menjadi yang terbaik di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Nah, ketakwaan kita inilah yang menjadi indikasi kebaikan dan kesempurnaan beragama kita. Maka rumah tangga yang baik ini, suami istri akan menjadi baik, keluarga akan menjadi baik, dan juga rumah tangga akan menjadi bahagia. Putra putrinya dididik dengan baik, didasari dengan agama, ya, kemudian didasari dengan akhlakul karimah, ya, dan sebagainya. Itu. Maka di sini kemudian Rasulullah SAW dari riwayat Imam Ahmad menyebutkan min sa'adati ibnu Adam salah satun. Ini Pak, hadis sahih ini. Kalau saya sering ceramah itu yang hadisnya hasan, itu arbaun min sa'adatil mar'i
4 hal yang termasuk indikasi kebahagiaan seseorang. Di sini 3. Ya. Min sa'adati ibnu Adam salasah. Salah satu di antara ciri khas kebahagiaan anak Adam, manusia, itu 3 hal. Yang pertama almar'atus sholihah, istri yang sholihah. Wal maskanus sholih, rumah tangga atau omah yang baik. Okay. Tempat tinggal yang baik, lingkungannya baik, ya, rumahnya walaupun tidak besar-besar amat tapi rapi, bersih, ya, tenang, itu nyaman, itu syukur-syukur rumahnya bagus, besar, alangkah luar biasanya. Wal markabus sholih, dan juga kendaraan yang baik, mobil mewah, rumah megah, gitu, istri sholihah, gitu. Itu seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit kajian hadis ini membawa manfaat dibarengi dengan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersama-sama berharap dengan istiqomah kita semuanya diridhoi Allah dan diberkahi Allah, karena sedikit apapun yang kita lakukan dengan istiqomah yang kita upayakan, insya Allah jauh lebih utama daripada terlalu banyak tapi lalu kemudian tidak istiqomah. Ngapunten juga hari Sabtu kemarin terpaksa ngajinya libur. Mudah-mudahan Sabtu nanti bisa kita lanjutkan kajian tafsir kita. Saya kira demikian. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah, ibu kami. Ya Allah, orang-orang yang berjasa kepada kami, para sesepuh leluhur kami, orang-orang yang kami hormati dan seluruh jamaah kami, serta para ustadz, para kiai mubalik kami, ya Allah, dan orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya Rabb. Ya Allah ya Salam, selamatkan kami, selamatkan rumah tangga kami, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami. Ya Allah, selamatkan kami dari pandemi corona ini, ya Allah. Ya Allah, ya Syifa al-Amrad, sembuhkan segala penyakit kami.